Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa pengembangan bisnis akuntansi. Hari ini kita akan mempelajari penyusunan anggaran laporan apalagi. Oke, jadi di sini saya akan memberikan basicnya dulu. Sebetulnya ini adalah materi gabungan dari semuanya, dari anggaran penjualan, BP, anggaran bahan baku, PTKL, BOP, dan sebagainya. Itu akan berujung kepada anggaran laporan laba rugi. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan ilustrasi untuk anggaran laporan laba rugi. Penyusunan maksud saya penyusunan anggaran laba rugi. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman pasti tahu lah ketika kita membuat anggaran laporan laba rugi, itu kan laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi itu pasti komponennya teman-teman sudah tahu pasti, karena ini pada umumnya sih. Pertama pasti ada penjualan, oke? Pasti ada penjualan, pasti. Oke. Yang kedua pasti ada namanya harga HPP, harga pokok penjualan, oke? Harga pokok penjualan juga sama. Kan biasanya seperti ini ya teman-teman ya. Lalu dihitung, itu teman-teman mendapatkan ya dihitung. Lalu di sini teman-teman akan mendapatkan laba kotor. Oke, istilahnya saya laba kotor ya. Mungkin ada beberapa istilah lain yang mungkin beda, tapi ininya adalah dia pengurangan antara penjualan dengan harga pokok penjualan, gitu ya. Terus selanjutnya di sini ada biaya. Biaya itu macam-macam ya teman-teman, kayak misalnya biaya pemasaran yang bersifat tetap ya di sini, kayak misalnya biaya depresiasi, biaya administrasi dan sebagainya. Biaya iklan juga itu masuk dalam sini. Mungkin saya langsungkan di sini. Oke, lalu ini pastikan akan tercipta namanya biasanya namanya EBIT ya, earning before interest tax. Oke, terus misalnya teman-teman ada interest, ada pajak, ada bunga. Dan bunga itu terjadi ketika teman-teman ada yang berhutang, teman-teman harus bayar bunganya dulu. Lalu apa namanya? Ini akan menjadi EBT, earning before tax. Lalu teman-teman membayar pajak. Oke. Lalu ini muncul yang terakhir adalah teman-teman menghasilkan namanya earning after tax, oke, atau profit atau untung. Oke. Nah, ini dasarnya teman-teman untuk dasar untuk kita membuat anggaran laporan laba rugi atau penyusunan laporan laba rugi. Nah, sekarang permasalahannya adalah teman-teman ini dapat angkanya ini tuh dari mana? Kan seperti itu, teman-teman. Nah, kita mulai dari atas dulu. Oke, kita mulai dari yang penjualan. Nah, teman-teman di dalam kita kemarin membahas ini penjual ini sesuai dengan materi kita kemarin itu berdasarkan ataupun berasal dari kita membuat namanya anggaran penjualan. Yang kemarin ada apa per daerah, terus wilayah dan sebagainya. Itu dapatnya dari situ teman-teman. Dan sebelumnya kita sudah melakukan apa namanya forecasting dulu. Oke. Anggaran penjualan. Oke. Terus jadi ini enggak apa namanya tidak perlu dipermasalahkan ya karena anggaran penjualan teman-teman sudah pasti tahu. Sudah pasti tahu. Nah, sekarang permasalahannya adalah ini teman-teman. Harga pokok penjualan. Oke. Harga pokok penjualan. Oke. Ini saya hapus dulu, sorry ini Anda kembali. Nah, sekarang harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan, teman-teman, itu cara mencarinya, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Itu rumusnya adalah harga pokok produksi
Oke. Ditambah dengan persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Oke. Untuk mencari harga pokok penjualan, teman-teman harus mengetahui ini. Apa namanya? Rumusnya ya, yaitu harga pokok penjualan harga pokok penjualan dapat dari harga pokok produksi ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Nah, ini teman-teman akan mendapatkan ini. Nah, persediaan awal barang jadi ini teman-teman ya. Ini yang dimaksud adalah ini yang saya maksud di sini, yang saya maksudkan di sini adalah dia, ini maksudnya kedua ini adalah persediaan barang jadi, oke, bukan barang mentah tapi barang jadi, atau barang yang akan dijual, ke konsumen, oke, atau barang yang dijual, barang jadi ya teman, bukan barang mentah dan sebagainya. Ini maksudnya barang jadi, oke. Terus teman-teman, terus yang selanjutnya harga pokok produksi. Ini ya. Oke, ini sebelumnya persediaan awal itu dapatnya dari barang jadi dikalikan dengan apa namanya, harga produksi per unit. Oke. Oke, terus sekarang informasi yang kedua adalah harga pokok produksi itu sendiri. Nah, teman-teman pasti sudah pada tahu lah harga pokok produksi itu dapatnya dari mana. Oke. Harga pokok produksi itu dapat dari mana? Teman-teman pasti kemarin kan sudah mengerjakan ya, itu dapat dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ya. Oke. Biaya tenaga kerja ditambah dengan biaya overhead pabrik. Oke. Jadi teman-teman kan pasti sudah apa namanya mengetahui biaya bahan baku itu didapatkan dari anggaran biaya bahan baku. Oke. Anggaran kebutuhan bahan baku maksud saya. Terus untuk yang biaya tenaga kerja langsung ini dari anggaran PTKL ya. Dan yang terakhir adalah biaya overhead pabrik. Nah, ini asal muasal teman-teman. Oke. Dan ini saya kita kembali lagi yang ke persediaan awal ini. Ini maksudnya barang jadinya itu adalah barang jadi di persediaan awal dan barang jadi di persediaan akhir ya teman-teman. Jadi bukan barang jadi bukan barang jadi yang sudah diproduksi, tapi barang jadi pada saat persediaan awal berapa, persediaan akhir berapa. Oke, terus untuk kalau biaya macam-macam teman-teman. Biaya itu kayak misalnya ada biaya administrasi, ada biaya pemasaran, depresiasi, dan seterusnya yang bersifat tetap ya teman-teman. Nah, ini masuk ke sini. Itu ya teman-teman. Jadi ini asal muasalnya. Jadi kalian untuk membuat anggaran laporan laba rugi ini membutuhkan beberapa hal. Anggaran penjualan. Anggaran membutuhkan nih anggaran penjualan. Terus kalian membutuhkan namanya anggaran biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Pastinya karena untuk membentuk harga pokok penjualan ya teman-teman. Lalu kan juga boleh. Ya. Biasanya karena butuh ini. Oke, teman-teman. Mungkin ini sedikit refresh-nya, jadi nanti silakan dipelajari lagi. Nah, sekarang ini saya akan memberikan
latihan soal. Oke. Di sini saya akan memberikan latihan soal mengenai apa namanya pembelajaran kita untuk eh, pada pertemuan ke-11 ini. Nah, di sini teman-teman, di sini sudah ada soal. Di sini ada perusahaan sedang menyusun rencana laba tahunan, oke, membuat rencana laba tahunan. Dan di sini sudah ada banyak keterangannya. Pertama ada harga jual. Ingat harga jual itu adalah ketika kita menjual, bukan harga bukan harga produksi per unit ya. Terus ini ada harga bahan baku rata-rata untuk yang bahan A dan bahan B. Terus tenaga kerja langsung rata-ratanya 4.000 per jam ya maksudnya ya per jam ya. Di sini sudah ada keterangan per jam ya. Dan departemen topeng 3.000. Kemudian biaya BOP jam kerja langsung rata-rata ada 2.000 per jam ya. Sama departemen 1.000 jam. Topeng, departemen topeng. Terus di sini ada spesifik produk. Jadi cheesecake itu diproduksi dari dua departemen yaitu A dan B. Dan penggunaan jam kerja langsung itu ada produksi sama topeng. Bloknya juga sama. Lalu untuk rencana penjualannya seperti ini teman-teman ya. Rencana penjualannya. Dan tingkat persediaannya seperti ini ya teman-teman. Jadi persediaan awalnya cheesecake itu 3.000 unit, persediaan akhirnya 3,5. Roket 1.200, akhirnya 1.000. Biaya bahan baku nih, BP itu biaya bahan baku A, itu 200, terus akhirnya 1.100. Biaya bahan baku B 1.500 unit. Yang di akhir itu yang bahan baku B itu adalah 2.000. Asumsinya adalah kita menggunakan FIFO, first in, first out. Oke, yang pertama datang, dia pertama keluar. Terus ada estimasi biaya lainnya ya teman-teman di sini. Oke. Di sini ada tanda bintang, ada tanda tidak ada tanda bintang. Nah, tanda bintang itu adalah dia biaya tetap. Oke. Selain itu adalah biaya variabel. Nah, selanjutnya di sini ada biaya administrasi umum dan biaya pemasaran diperkirakan 265.900. Tarif pajaknya 20%. Nah, teman-teman harus membuat ini. Anggaran penjualannya berapa, produksi berapa, kebutuhan berapa, pembeliannya berapa, persediaan bahan baku, maksudnya tingkat persediaan ya ini, tingkat persediaan bahan bakunya berapa, anggaran biaya bahan baku untuk produksi, menurut jenis dan bahan baku, terus anggaran tenaga kerja langsung, terus anggaran berat pabrik, lalu anggaran harga pokok produksi dan penjualan, dan terakhir adalah anggaran laba rugi. Oke, kita masuk aja untuk yang pertama. Jadi teman-teman yang pertama kita akan membuat namanya anggaran penjualan ya. Kita membuat anggaran penjualan. Di sini ya teman-teman. Oke. Anggaran penjualan ini teman-teman seperti yang kita ketahui tadi adalah kita membuatnya adalah per wilayah ya. Jadi kita bikin anggaran penjualan per wilayah. Oke, tadi di sini ada dua wilayah ya teman-teman. Pertama ini saya apa namanya? Saya kopikan dulu datanya biar nanti tidak bolak-balik. Nah, di sini teman-teman. Daerah penjualannya ya. Oke. Dengan harga jualnya 30.000 sama 35.000 untuk seluruh wilayah. Oke. Yang cheesecake 30.000, yang profit 35.000. Oke. Nah, kita masukkan sini. Biar saya nggak bolak-balik. Nah, kita bikin sini. Yang pertama. Nah, ini ada keterangan teman-teman ya. Pastikan ada keterangan. Di sini ada unit. Unit terjual, unit yang dijual. Oke, unitnya berapa? Di sini ada harga per unit. Oke. Di sini adalah total penjualannya. Oke. Begitu juga dengan sama kita bikin dua karena di sini ada dua unit ya teman-teman. Ada dua unit. Salah. Ini ada cheesecake tadi. Ini ada roll cake. Nah kita dulu biar rapi. Nah di sini teman-teman apa namanya?
keterangannya teman-teman pasti sudah tahu kan, keterangannya adalah dia tempatnya, wilayah atau keterangan wilayah di sini ya. Nah, mana nih Jogja sama Bantul. Oke. Nah, di sini unit yang terjual di Jogja itu 20.000. Oke, 20.000. Sedangkan yang di Bantul ini berapa tadi? 19.500. Sedangkan yang di sini di mana? Oh, sorry, mohon maaf. Oh ya benar-benar. Oke. Untuk yang roll cake itu di Jogja itu 4.200. Sedangkan di sini adalah 5.000. Yang untuk roll cake di bagian Bantul itu 5.000. Nah, harga per unit ya teman-teman pasti sudah lihat soalnya ya di apa di mana di Word-nya. Jadi untuk yang Jogja itu kita adalah 30.000. Nah, karena di sini 30.000 ya, maaf. 30.000 dan ini juga sama 30.000 kecuali yang roket harganya 35.000. Oke. 35.000. Nah, total penjualannya berapa? Ya sama, ini sangat gampang ya teman-teman, tinggal dikalikan saja unit dikalikan dengan harga per unit dalam bentuk rupiah ya. Oke. Kalau di sini harga rupiah per unit ya teman-teman, jangan sampai apa namanya lupa. Juga sama. Oke. Terus ini dikalikan sama ya, dikalikan antara 4.200 dengan 5.000. Oke, ini dikarenakan ini juga sama, ini juga sama. Terus kita hitung totalnya. Totalnya untuk masing-masing cheesecake ini adalah besar 1.185.000, sedangkan yang di roll cake itu total penjualannya adalah 300.000. Oke. Dan ketika untuk di total semuanya ya teman-teman ya. Total semuanya adalah 1 miliar ini ditambah dengan 322 ini. Hasilnya adalah 1.507.000. Oke. Ini adalah total seluruh penjualan. Oke. Seluruh penjualan. Seluruh penjualan. Nah, ini saya ingin kasih itu karena yang penting-penting ya. Oke. Nah, itu adalah anggaran penjualan, teman-teman. Terus yang selanjutnya, pertanyaan kedua adalah kita membuat, sebentar, saya buka dulu. Kita membuat anggaran produksi. Nah, anggaran produksi ini menurut jenisnya, teman-teman. Dan di sini asumsinya adalah dia stabil ya, teman-teman. Maksudnya produksinya tetap stabil. Oke. Dan itu kita tidak akan membuatnya seribet dengan yang kemarin. Karena kalau yang kemarin itu kan kita harus memperinci ya. Di sini nggak perlu memperinci ya, teman-teman. Kita memperinci. Nah, di sini kita bikin anggaran produksi. Anggaran produksi. Nah, kemarin anggaran produksi itu kan teman-teman masih ingat ya, di sini ada keterangan. Oke. Terus ini adalah biasanya adalah unit unit penjualannya. Terus persediaan akhir, terus barang tersedia ya. Terus ini persediaan awal. Awal. Terus yang bawah adalah unit produksinya. Nah, sudah itu. Nah, sini ada tadi kita menggunakan yang sama di atas ya. Ini adalah cheesecake. Oke, yang bawah adalah yang sampingnya adalah roll cake. Oke. Nah, tadi unit penjualannya itu cheesecake dalam setahun itu kan apa namanya? Maaf, ini dijumlah dulu ya teman-teman. Ini dijumlah dulu. Jumlah produksinya adalah total unitnya adalah 395. Ini juga 9.200. Oke, jadi unit penjualannya itu adalah 39.500. Oke. Sedangkan roll cake-nya di sini adalah 9.200. Oke. Lalu persediaan akhir sama persediaan awalnya berapa? Oke, di soal itu sebenarnya sudah ada ya teman-teman. Nih.
persediaan ini saya copy dulu. Hingga persediaannya. Saya copykan dulu. Oke. Di sini biar gampang. Oke. Cheesecake itu persediaan awalnya itu adalah 3.000. Oke. Saya copykan saja ini 3.000. Oke. Sedangkan persediaan akhirnya adalah 3,5. Sedangkan kalau yang roll cake, nih, roll cake, itu persediaan awalnya 1.200, oke. Persediaannya 1.200, sedangkan persediaan akhirnya adalah 1.000, oke. 1.000. Oke. Nah, ini sudah kita diperlukan lagi. Ya, maka kita bisa mencari nih unit produksinya berapa. Nah, pertama kita harus cari barang yang tersedia dulu. Barang yang tersedia kan rumusnya adalah unit penjualan ditambah persediaan akhir. Lalu apa namanya? Unit yang diproduksi adalah barang yang tersedia dikurangi persediaan awal. Nah, ini teman-teman sudah ketemu. Oke. Sudah ketemu. Jadi teman-teman, jadi untuk anggaran produksi teman-teman sudah mengetahui karena tidak diminta dirincikan, oke. Terus selanjutnya pertanyaan, pertanyaan yang ketiga itu kita membuat anggaran kebutuhan bahan baku, oke. Kalau kebutuhan bahan baku kita pasti butuh namanya data sur, oke. Nah ini dia, oke. Dan juga kita perlu namanya anggaran bahan baku. Oke, di sini bahan baku A itu 1.000, B 2.000 ya. Ya, kita masukkan lagi ke sini. Oke. Jadi ini saya dulu. Oke, pertama kita bikin anggaran anggaran kebutuhan bahan. Oke. Di sini pasti ada keterangannya ya, teman-teman. Sama seperti di atas. Terus ada unit produksinya. Kita memproduksi berapa? Terus di sini adalah kebutuhan surnya berapa. Jadi di sini adalah total kebutuhan. Ya, sama seperti ini ya, teman-teman. Pasal ini aja di bawah. Karena saya ingin buat sama seperti yang di atas, jadi kita akan ada dua, yaitu pertama adalah cheesecake, yang kedua adalah roll cake. Oke, legend juga sama legend. Oke. Nah, kalau sudah pertama kan keterangan penjualannya pertama adalah sorry, ini bukan sekian, maaf. Ini adalah bahan baku A, terus ini adalah bahan baku B. Oke. Lalu keterangannya pertama adalah di sini cheesecake. Nah, cheesecake unit produksinya berapa? Nah, kita bisa lihat di sini adalah 40.000. Oke. Surnya berapa? Di sini adalah surnya di situ 6. Oke, surnya 6. Oke. Nah, berapa kebutuhannya? Adalah 6 dikalikan 40.000, hasilnya 240.000. Terus untuk yang bahan baku B itu 1, ya teman-teman. Oh, sorry, 1 ya, bukan 7 ya, 1. Maka kebutuhannya adalah ini sur dikalikan dengan unit produksinya, 40.000. Begitu juga dengan roll cake ya, teman-teman. Roll cake di sini unit yang diproduksi adalah 9.000. Oke. 9.000. Surnya berarti kan 7 ya. Nah, 7 berarti kebutuhannya adalah 63.000, sedangkan yang di sini untuk bahan baku B adalah 1,5. Oke, maka kebutuhannya adalah 13.500. Oke. Terus misalkan kalau di total
maka total kebutuhan kita untuk yang bahan baku A itu sama dengan 303.000 unit. Oke, untuk bahan baku A. Sedangkan yang bahan baku B totalnya adalah 53.500. Oke. Jadi ini kita sudah bikin apa namanya bahan baku. Oke. Terus selanjutnya adalah kita membuat anggaran. Oke. Kita bikin namanya anggaran pembelian bahan baku. Oke. Nah, pembelian bahan baku berarti kan kita membeli bahan baku nih teman-teman. Oke, membeli bahan baku berdasarkan jenis bahan bakunya. Oke. Nah, di sini teman-teman, ketika kita membuat pembelian bahan baku, oke, pembelian bahan baku, itu kan kita mempunyai berapa dan sisanya itu kita beli. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oleh karena itu mungkin kita butuh namanya persediaan lagi, data persediaan. Oke, kita butuh data persediaan. Oke, ini kita hapus dulu datanya. Oke, nah di sini kita akan mengambilkan data persediaan. Ya, tadi di sini ada kita bikin adalah anggaran pembelian bahan baku ya. Oke, pembelian ya. Pembelian bahan baku. Nah, di pembelian bahan baku ini, teman-teman kan pasti membutuhkan ini. Nah, pasti adalah keterangan. Pasti keterangannya adalah bahan bakunya ya. Nah, terus kan mungkin kalau dilihat dari teori yang kita punya kan pasti di sini ada kebutuhan ya. Kebutuhan. Oke. Setelah ada kebutuhan, apa namanya, butuh berarti butuh persediaan akhir. Terus ini ada kebutuhan sementara. Sini ada persediaan awal. Oke. Terus ini ada unit yang dibutuhkan. Terus harga per unitnya berapa. Terus ada pembelian bahan baku. Kan gitu. Oke. Nah, pertama apa namanya? Kita bahan baku A. Bahan baku A dulu ya, teman-teman. Nah, kebutuhannya berapa nih bahan baku A? Masih ingat? Di sini totalnya adalah kita butuh 303. Oke, 303.000. Padahal, oke, padahal kita butuh persediaan akhirnya itu berapa di sini teman-teman? 1.100. Oke, 1.100. Oke. Nah, kebutuhan sementaranya adalah kita dapatkan dari ini. Ini ditambah dengan ini kan, teman-teman. 304, 100. Nah, persediaan akhirnya adalah di sini di soal itu 2.100. Oke. 2.100. Nah, lalu unit yang dibutuhkan berapa teman-teman? Berarti kan ini dikurangi dengan 2.100. 302.000. Terus ketika kita membeli bahan baku A, harganya berapa? Oke. Kalau di soal, oke, ada soal, ini harga bahan baku A itu adalah 1.000. Oke. Bahan baku A itu harganya 1.000. Maka kita tulis 1.000. Sorry. 1.000. Terus pembelian bahan bakunya berarti menjadi 302 dikalikan 1.000. Hasilnya adalah 302.000. Oke. Sedangkan yang bahan baku B itu juga sama. Kebutuhannya adalah seperti yang di atas. Ini kita 53.500. Oke, persediaan akhirnya itu 2.000. Oke, persediaan akhirnya adalah 2.000. Ini saya ambil kembali sama 2.000.
Lalu kebutuhan sementaranya adalah menjadi 55.500 dengan persediaan awalnya adalah 1.500, oke, 1.500, maka unit yang dibutuhkan adalah 54.000. Dengan harga per unitnya itu berarti kalau nggak salah 2.000 ya. Oke, 2.000 nanti kalau misalnya salah, tolong dikoreksi lagi. 2.000. Lalu maka pembelian bahan bakunya menjadi 108.000. Oke. Ya, teman-teman. Mendapatkan teman-teman bisa mendapatkan apa namanya? Pembelian bahan bakunya. Totalnya adalah 300. Ini. Oke. Nah, oke, untuk ini saya hapus dulu nih untuk apa namanya? Ini kita hapus dulu ya. Nanti kalau misalnya kita butuh nanti kita copy lagi. Nah, selanjutnya adalah kita bikin anggaran tadi yang dulu. Kalau nggak salah di nomor 5 itu kita bikin anggaran persediaan. Bukan anggaran sih, lebih banyak kita menghitung persediaan bahan baku kita. Oke. Ya, kita menghitung persediaan bahan baku kita. Oke. Jadi tingkat persediaan bahan baku kita ya. Yang bahan baku. Oke. Nah, di sini teman-teman, persediaan bahan baku itu, teman-teman kan ada kuantitas, kita menghitung nilai dari persediaan kita tuh berapa, kan gitu. Nah, di sini kan disoalkan sudah ada nih persediaannya ada apa saja sih? Ada barang jadi yaitu cheesecake sama roll cake sama bahan mentah yaitu A dan B. Oke, maka kita akan melakukan perhitungan itu teman-teman. Oke, yang pertama mungkin saya akan ngopi di sini dulu, ini ngopi, biar nanti tidak apa namanya, tidak buat lagi double. Oke, terus unit apa nih sih unit rupiah. Oke, kita butuh 3 apa yang ini. Oke, tapi ini kita ganti dengan persediaan awal. Oke, unitnya berapa nanti kita hitung unitnya, terus harga per unitnya, harga jual per unitnya ya tadi harga pembeliannya ya, terus total ya total persediaannya lah, total gitu. Oke, ini juga sama. Kita begini persediaan akhir. Oke, yang pertama kita akan menghitung bahan baku dulu. Oke, nah kan bahan baku di sini kan ada A dan B ya. Oke, ini ada A dan B. Nah, unitnya bahan A itu kan berarti persediaan awalnya adalah sebesar 2.100 ya. 2.100. Oke, 2.100. Dengan harga per unitnya di sini tadi di contoh soal itu adalah 1.000. Oke, 1.000. Oke, 1.000. Nah, totalnya adalah ini kalikan. Oke. Terus untuk yang persediaan akhirnya ini 1.100. Oke. Dan ini adalah 1.100. Dan harga per unitnya tadi berapa di situ teman-teman? 1.000 ya, masih 1.000 ya. Dan totalnya adalah ini unit dikalikan harga per unitnya. Oke, tetap sama yaitu 1.100. Oke, terus yang B itu tadi persediaan awalnya adalah 1.500. Sorry, 1.500. Dan harga per unitnya tadi kalau nggak salah 2.000 ya teman-teman, 2.000. Terus totalnya adalah unit dikalikan harga per unit, jadi 3 juta. Sorry. Terus selanjutnya adalah persediaan akhirnya adalah dia 2.000 dan harga per unitnya adalah 2.000 juga. Maka totalnya adalah 4 juta. Nah, oke. Terus kita total dulu di sini teman-teman.
total 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 bahan baku ya. Oke, ini tambah dengan ini. Persediaan awalnya totalnya bahan baku adalah 5.100.000, sedangkan yang persediaan akhir juga sama ya. Oke, enggak, ini kebetulan sama aja teman-teman. Jadi tidak harus sama. Terus kan di dalam persediaan itu kan pasti ada bahan baku, ada bahan setengah jadi. Oke, bahan setengah jadi atau bahan yang sudah dalam proses ya teman-teman, dalam proses. Nah, permasalahannya adalah kita tidak mempunyai barang proses itu kan, kita tidak mempunyai barang proses itu, jadi kita kosongkan aja. Terus yang selanjutnya di persediaan itu kan pasti selain tadi barang mentah, barang setengah jadi, pasti ada barang jadi. Nah, barang jadinya itu apa tadi? Yaitu adalah cheesecake sama roll cake. Oke, ada kedua ini. Nah, cheesecake persediaan awalnya adalah tadi berapa nih teman-teman? 3.000 ya. Oke, mohon maaf, 3.000. Sorry, 3.000 ya. 3.000. Dapatnya dari mana? Di soal ada. Terus harga per unitnya. Nah, harga per unitnya kita menyesuaikan dengan tadi tingkat persediaannya, yaitu 8 berapa tadi? Kalau di soal. Oke, kalau di soal di sini harganya adalah 8.000 ya. Benar ya, 8.000 ya. Oke. Oh, 8.000. Maaf, 18.000 ya. Ini saya kurang, ini kurang kah? 18.000. Oke. Jadi ini 18.000 ya. 18.000. Nah, maka total persediaannya adalah sisa 54 juta. Terus, nah di sini kan persediaan akhirnya adalah 3.500 ya. Persediaan akhirnya 3.500. Tapi di sini tidak ada di keterangan di soal itu tidak ada harga per unitnya, jadi kita kosongkan aja. Karena kita nggak tahu. Karena kalau misalnya dikalikan tetap hasilnya 0. Terus untuk yang persediaan akhirnya kan di sini ada 1.200 ya. 1.200 untuk yang roll cake dengan harga 20.000. Maka totalnya adalah 24 juta. Ini juga ada persediaan akhirnya yaitu sebesar 1.000. Oke, maaf, 1.000. Nah, tetapi tidak ada keterangan harga per unitnya, jadi kita kosongkan saja. Terus kita total untuk total barang jadi. Maka total barang jadinya adalah 54 ditambah 24. Hasilnya 78, dengan ini hasilnya kosong. Oke, 0 ya. 0, karena nggak ada. Nah, terus yang terakhir adalah teman-teman, total persediaannya, total persediaan teman-teman berapa? Total persediaannya adalah penjumlahan dari total barang jadi, oke, ditambah dengan barang setengah jadi, tapi ini kebetulan kosong, ditambah dengan total bahan baku. Hasilnya 83.100. Ini juga sama. Hasilnya 5.100. Jadi ya teman-teman, untuk persediaan awal itu 83.100, untuk yang persediaan akhir 5.100. Oke. Tapi ini enggak, jadi ini nggak perlu aja nggak. Jadi kita perlu aja. Nah ini kan sudah bisa. Oke. Oke teman-teman. Ini saya akan tandain kuning biar beda. Oke. Nah, ini persediaan berlaku. Terus selanjutnya teman-teman akan membuat namanya anggaran apa nih? Anggaran biaya bahan baku, oke? Anggaran biaya bahan baku. Nah, anggaran biaya baku ya berarti kan kita membuat apa namanya?
kita tuh biaya bahan baku kita itu berapa sih harga biayanya, butuh biaya berapa sih dari totalnya itu ya teman-teman. Mungkin sudah ada di materi sebelumnya ya. Oke, nah kita bikin adalah anggaran apa namanya, anggaran biaya bahan baku. Oke. Anggaran biaya baku ini itu kan didapat dari bahan baku A dan bahan baku B kan, ya teman-teman. Jadi kuantitas kebutuhan bahan baku A pada apa namanya, pada tadi cheesecake berapa, roll cake berapa, gitu ya teman-teman. Nah kita ambil keterangan dulu di sini sama seperti tadi. Mungkin saya bikin aja deh. Nah di sini apa? Ini saya bikin aja ini pertama cheesecake. Terus berapa? Ini juga sama. Ini roll cake. Terus ini nanti kita butuh apa namanya, total ya, apa nama, total biaya bahan. Oke, ini total. Oke, nah yang pertama adalah kita adalah bahan baku A. Oke, bahan baku A untuk membuat cheesecake nanti berapa? Masih ingat teman-teman? Nah ini ya, bahan baku adalah 240.000. Ini saya apa namanya, saya tadi kasih warna hijau. 240.000. Oke. Lalu harga per unitnya. Harga per unitnya tadi berapa teman-teman? Masih ingat pembeliannya berapa? 1.000. Oke, ya 1.000. Maka totalnya adalah ini dikalikan ini. Hasilnya 240.000 rupiah. Oke. Ini sorry ya teman-teman, ini adalah apa namanya, untuk yang cheesecake dulu. Nah sekarang yang roll cake teman-teman. Untuk bahan baku A itu kan untuk roll cake itu adalah di sini berapa nih? 63.000. Oke, kita tandai aja warnanya yang lain. Oke, kita, ini dia. Oke. Nah, harga per unitnya berapa teman? Kalau yang roll cake tadi untuk yang bahan baku A sama ya, yaitu 1.000. Kan bahan baku A nih, sama. Maka totalnya adalah 63.000. Nah, sorry nih, adalah unit. Total unitnya berapa? Total kuantitasnya berapa nih? Berarti kan 63 tambah 210 kan? 303.000. Lalu apa namanya? Total pembiayaannya, sorry, total biaya bahan bakunya untuk A itu kan totalnya sama dengan, ya bisa sih antara teman-teman 240 ini tambah ini, bisa 303 ribu, oke? Atau mungkin kita pakai tambah satu lagi nih. Ini sorry, ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Mungkin kita pakai yang sama aja ya. Ini, oke. Nggak apa, kita samakan aja di sini. Ada total biaya bahan baku. Oke, 33.000 dengan harga ini adalah 1.000. Maka totalnya adalah 303 juta. Oke. Begitu juga dengan bahan baku B. Oke, bahan baku B. Nah, unitnya adalah berapa teman-teman? Unit untuk membentuk cheesecake bahan baku B dibutuhkan sebesar 40.000. Oke, kita mungkin kasih tanda. Itu warna yang lain. Nah, ini. Terus, dengan harga per unitnya berapa tadi? Masih ingat? 2.000. 2.000. Jadi totalnya adalah 80.000. Terus
Untuk yang roll cake ini berapa? Masih ingat teman-teman? Tadi harganya unitnya ada 13.500. Oke. Ini saya kasih buat dulu. Terus harga per unitnya sama ya, 2.000, maka totalnya adalah sama, yaitu 27 juta. 27 juta. Oke. Terus unitnya, total unit yang dibutuhkan untuk bahan baku itu kan 53.500 ya. Maka dengan harga 2.000 tadi, maka totalnya adalah 107 juta. Oke, terus di sini kita total dulu semua. Total kita menghitung total dulu semua. Oke, karena total untuk yang cheesecake ini berarti kan karena A dan B, berarti kalau total sama dengan ini tambah ini kan hasilnya 320 juta. Ini juga sama 90 juta. Ini juga sama yaitu 410 juta. Jadi untuk total keseluruhannya total biaya bahan baku kita itu untuk yang A dan B itu butuhnya kita harus melakukan pembelian totalnya adalah 410 juta. Untuk yang bahan baku A itu untuk dua produk itu 303 juta. Juga dan B yaitu 107 juta. Itu ya teman-teman. Saya tandai dulu. Yang kedua, soal aku ini. Nah, sekarang kita akan membuat pertanyaan ketujuh yaitu anggaran tenaga kerja langsung. Oke, anggaran tenaga kerja langsung. Oke, itu anggaran anggaran biaya tenaga kerja langsung. Oke, nah biaya tenaga kerja langsung ini teman-teman kan sudah ada apa namanya di soal sudah ada ya apa namanya spesifikasinya. Nah, bisa kopikan dulu. Oke, biar nanti nggak usah bolak-balik. Nah, pastikan teman-teman itu kan ini kan kalau di keterangannya itu kan di soal itu kan misalnya untuk departemen A, bahan baku A itu untuk membuat cheesecake butuh waktu 6. Sorry, yang ini 1,5. Oke, untuk yang A, untuk teman-teman produksi. Yang toppingnya adalah 1. Oke, berarti kita akan buat. Oke. Nah, untuk tenaga kerja langsung, otomatis kan kita bikin di sini adalah keterangan. Sama seperti di atas ya, di sini ada keterangan juga. Terus, sorry, ada keterangannya. Terus di sini ada jumlah produksinya. Oke, jumlah produksinya berapa. Terus nanti di sini ada apa namanya? Ada SUR sama ada CKR, jam kerja langsung ya. Jadi mungkin saya bikin lagi sama. Ini juga sama. Oke. Nah, pertama kita bikin ini pertama departemen produksi. Ini adalah departemen topping ya. Terus apa namanya? Di sini ada surnya. Terus ini ada CKL-nya. Terus ini ada tarifnya. Oke. Ini sama ini surnya berapa? Terus CKL-nya berapa? Tarifnya berapa? Oke, kita pertama dulu adalah cheesecake. Oke. Cheesecake ini kan total produksinya itu kan teman-teman itu sebesar sebesar 40.000. Oke. Sebesar 40.000. Sedangkan roll cake ini adalah sebesar 9.000 ya teman-teman. Dari sini 9.000. Terus kita ambil data di sebelah sini. Ini kayaknya nggak perlu. Ini nggak perlu. Jadi apa kita? Nggak mau. Oke. Untuk departemen tingkat penggunaan jam kerja langsung itu membutuhkan waktu 1,5, oke? 1,5 jam, mungkin satunya 1,5 jam ya. 1,5, butuh 1,5 dan ini butuh 1, oke? Sorry, sama ya,
1,5 sama 1,5. Ini juga butuh 1. Ini juga butuh 1 untuk produksi. Lalu, nah jam kerja langsungnya berapa nih teman-teman? Oh ini sebenarnya, sorry ini ada satu lagi sih teman-teman. Saya lupa data. Masih ada satu lagi, yaitu adalah jumlahnya. Ah, saya lupa. Sama. Oke. Nah, jam kerja langsung otomatis kan itu adalah perkalian antara sur dengan produksi. Dia butuh waktunya adalah 60.000 jam. Sedangkan dengan tarifnya, kalau di soal itu tarifnya itu mana ya tarifnya? Dia 4.000 untuk departemen produksi, 3.000 untuk departemen topping. Oke. Departemen produksi itu 4.000 rupiah per jam ya, per DLH. Yang bawah juga sama. Yang kalau di sini tarifnya adalah 3.000. 3.000 juga sama. Maka jumlahnya adalah jumlah biaya untuk tenaga kerja langsung pada cheesecake di departemen produksi adalah sebesar 60.000 per jam, 60.000 jam dikali dengan 4.000, hasilnya adalah 240 juta. Oke. Begitu juga dengan yang roll cake, karena dia memproduksi 9.000 dengan surnya 1,5, maka jam kerjanya adalah 13.500. Dengan tarifnya 4.000, maka jumlahnya adalah 54 juta. Begitu juga dengan sur yang di sini ya teman-teman, sur yang di departemen topping, karena produksinya 40.000, oke, membutuhkan waktu 1, maksudnya surnya adalah 1, maka 40.000 jam. Dengan tarifnya adalah 3.000, maka jumlahnya adalah 120 juta. Begitu juga dengan di sini, yaitu dia butuh waktu 9.000 jam, dan jumlahnya adalah 27 juta. Oke, kita hapus lagi, kita udah nggak perlu lagi. Nah, maka totalnya berapa nih teman-teman? Totalnya, ini total kita, ini ya, total, total untuk per produknya. Maka, ini totalnya adalah sebesar, ini tambah, ini ya teman-teman, 244 juta. Ini juga sama, berarti ini totalnya adalah 144 juta. Ya, gitu ya teman-teman. Nah, agak panjang nih, sorry. Nanti karena ini dari banget, jadi apa namanya? Saya nanti akan ya nanti sedikit nanti mengulang lagi di atas. Oke. Terus nanti yang sekarang kita pertanyaan ke nomor 8. 8 itu apa ya teman-teman? 8 itu adalah kita membuat estimasi. Sorry. Kita akan membuat anggaran overhead pabrik di mana berdasarkan jam kerja langsung, yaitu 2.000 di departemen produksi sama 1.000 di departemen topik. Oke. Kita langsung masuk saja teman-teman. Nanti adalah anggaran tadi. Anggaran BOP. Biaya overhead pabrik. Nah, dengan anggaran biaya produk, overhead pabrik ini, teman-teman, itu teman-teman mencari biayanya. Nah, per departemen ya. Di sini ada 2 departemen, yaitu departemen produksi sama departemen departemen topik. Nah, kita kasih keterangan dulu di sini. Nah, di sini jangan lupa kita akan masukkan pertama departemen produksi. Ya, di sini kita tidak diminta untuk kayak menggunakan bertahap atau menggunakan yang lainnya itu. Jadi kita menggunakannya operasi yang pada umumnya. Yang pertama. Terus ini adalah jumlah JKL ya teman-teman. Jumlah jam kerja langsung ya. Sini, sorry. Mungkin saya kasih simbolnya ada nggak ya? Oh, jumlah. Ini ada JKL deh. JKL, sorry. JKL-nya, jam kerja langsungnya.
Terus tadi di sini ada tarifnya berapa ya teman-teman? Tarifnya pada saat BOP, terus totalnya berapa? Ataupun jumlah ya. Yang di satu departemen juga sama, yaitu departemen apa topping, ya, ada tarif dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk dulu yang pertama adalah ini dulu, cheesecake. Masih di atas ya teman-teman. Saya copy dulu. Oke. Nah, CKL-nya berapa nih teman-teman? 60.000. Oke. Dengan tarifnya tadi kalau nggak salah BOP-nya itu tarifnya 2.000. 2.000 pada departemen produksi, 1.000 pada departemen topik. Oke, ini 2.000, ini 1.000. Oke. Nah, oke. Terus selanjutnya adalah kita menghitung jumlahnya. Jumlah BOP-nya adalah 60.000 ini dikalikan dengan 2.000, hasilnya adalah 120 juta. Nah, begitu dengan yang di sini sama ya. Sorry, ini jam kerja langsungnya belum ketemu ya teman-teman. Jam kerja langsungnya di sini totalnya berapa? Berapa tadi di sini? Oh, ini butuhnya 40.000. Ya, maka totalnya adalah 40 juta. Oke. Terus sedangkan yang di sini CKL-nya adalah berapa nih 13,5 dengan tarif yang sama, maka jumlahnya adalah 27 juta. Terus ini juga sama ya teman-teman. CKL-nya di sini adalah 9.000, maka tarifnya adalah 1.000, maka jumlahnya adalah 9 juta. Oke. 9 juta, maka totalnya, oke, totalnya di sini. Ya, total keseluruhan dua-duanya teman-teman ya. Total, di sini juga ada total. Nah, totalnya di sini adalah untuk cheesecake itu membutuhkan untuk cheesecake sendiri ya BOP-nya itu adalah cheesecake untuk departemen topping dan produksi itu butuhnya adalah 160 juta. Sedangkan untuk roll cake itu dengan dua departemen itu butuhnya adalah 36 juta. Oke, 36 juta. Terus kalau misalnya di departemen produksi sendiri itu totalnya adalah 157 juta. Sedangkan yang di topping adalah 49 juta. Dan total keseluruhannya adalah 196 juta. Oke, teman-teman. Lalu yang nomor 9 ini adalah kita bikin namanya apa namanya? Ini saya bagi dua. Pertama kita bikin anggaran harga pokok produksi ya. Oke. Oke, kita bikin harga pokok produksi. Dulu, kita bikin harga pokok produksi dulu. Nah, di sini kita apa namanya? Ada keterangan pastinya. Dan kita ingin harga pokok produksi per produknya ya, per produknya. Pertama, per produknya pertama di sini ada cheesecake ya. Oke, saya copy dulu ini ada cheesecake. Di sini ada roll cake. Terus ini ada jumlahnya. Oke, keterangannya pertama kan kalau di harga pokok produksi pasti ada namanya biaya bahan baku. Oke, biaya bahan bakunya berapa? Tadi biaya bahan baku untuk cheesecake itu sebesar 320 juta ya. Ya, 320 juta. Tepatnya dari sini ya, teman-teman. Terus sedangkan roll cake itu butuhnya adalah 90 juta. Ya. Terus maka kalau dijumlahkan adalah saat ini. Terus selanjutnya adalah kita membuat namanya biaya tenaga kerja langsung. Oke. Biaya tenaga kerja langsung di sini teman-teman adalah sebesar 294. Oke. Ini juga sama, berarti ini dapatnya adalah 147. Oke. Oke.
Oke, sebentar teman-teman. Oh, maaf. Oke, jadi karena untuk departemen ini kan kita kan per apa namanya per ini ya, jadi harusnya nih 120 juta ya teman-teman. Untuk apa namanya untuk cheesecake, sedangkan untuk yang roll cake itu totalnya adalah 27 juta. Oke. Oke, mungkin kita akan apa namanya? Kita akan eh, di breakdown aja dulu. Mungkin kita breakdown. Kita bahan baku. Misalnya ini A dan B kita apa namanya? Pecah dulu aja. Oke. Oke, teman-teman. Di sini biaya bahan baku A itu untuk yang cheesecake itu sebesar ini 240 ya. Terus untuk yang B itu 80. Oke, maka kalau di total sama ya. Ini juga sama, roll cake itu juga butuhnya 63 juta. Terus ini butuhnya ada 27 juta, maka totalnya adalah sekian. Maka kalau dijumlahkan, oke, kalau dijumlahkan, maka ini tambah ini 303, ya 410. Nah, ya totalnya ya. Oke, terus selanjutnya adalah kita ada biaya tenaga kerja langsung. Oke, di sini ada biaya tenaga kerja langsungnya itu ada departemen produksi sama departemen produksi sama departemen topik. Oke, departemen produksinya itu kan di sini untuk yang bahan baku ini kan ada sebesar 240 ya. Sedangkan departemen topping adalah ini 120 juta. Maka kalau dijumlahkan ini totalnya sebesar 360 juta. Sedangkan yang di sini adalah 54 juta dan di sini adalah sebesar ini 27 juta. Maka totalnya adalah sekian. Ini juga sama. Jumlahkan. Ya. Oke, teman-teman. Nah, lalu sekarang untuk masalah biaya overhead. Oke. Biaya overhead pabrik ini, oke teman-teman, biaya overhead pabrik ini, jadi untuk overhead pabrik kan di sini ada departemen produksi sama departemen topping kan. Nah, di sini departemen produksinya adalah 120 juta, terus di sini ada toppingnya 40 juta. Maka totalnya adalah 160 juta. Begitu juga dengan di sini. Untuk roll cake itu 27 juta. Terus kalau yang toppingnya adalah 9 juta. Maka totalnya adalah 36 juta. Dan ini kita juga jumlahkan sama, yaitu 196 juta. Maka total harga pokok produksinya itu sama dengan penjumlahan dari ini waktu totalnya itu total VOP, ini total PTKL, total PP. Maka ini tambah ini tambah ini.
Ini adalah 840 juta, ini juga sama, yaitu 207 juta. Ini juga sama. Nah, ini adalah teman-teman sudah melakukan anggaran anggaran produksinya. Kita bikin anggaran nih, anggaran pokok penjualan. Oke, penjualan. Oke. Nah, di sini teman-teman, sama seperti tadi di sini saya bikin dua lagi. Nah, di sini kan kalau tadi di apa namanya? Di harga pokok penjualan itu kan tadi ada ciri-cirinya adalah berapa teman-teman, harga pokok produksinya berapa. Mungkin ini saya mungkin akan saya detailkan lagi di sini. Oke, sebelumnya maaf, di sini akan saya detailkan lagi. Nanti di sini aja nanti kita detailkan. Oke, jadi yang pertama adalah harga pokok produksinya yang sudah ada nih. Totalnya adalah 840. Terus profitnya adalah 27 sama jumlahnya adalah sekian ya, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya adalah teman-teman menghitung unit yang diproduksi. Nah, unit yang diproduksi, oke, unit yang diproduksi itu kan di sini untuk cheesecake kan sebesar ini ya, sebesar 40.000, oke. Sedangkan yang roll cake di sini adalah 9.000, oke. Kalau dijumlahkan ini, terus maka harga produksi per unit itu sebenarnya sama dengan ini dibagi dengan ini kan, jadi 21.000 rupiah. 21.000 rupiah. Nah, oke. Jadi teman-teman untuk yang roll cake itu juga sama ya teman-teman. Jadi apa namanya, dibagi juga sama 23.000. Oh, ini sebentar teman-teman. Ini kayaknya nggak perlu. Sekarang nggak perlu jumlah. Oke. Nah ya teman-teman. Terus sekarang persediaan awalnya. Persediaan awal dalam bentuk rupiah ya teman-teman di sini. Dalam bentuk rupiah ya. Dalam bentuk rupiah. Persediaan awal dalam bentuk rupiah. Nah, di sini teman-teman persediaan awalnya kan jadi di soal apa namanya? Jadi ini kan harga produksi per unit kan sudah tahu nih. Nah, sekarang adalah persediaan awalnya. Nah, persediaan awalnya di sini berapa teman-teman? Di sini kan masih ada nih persediaan awal untuk barang jadi roll cake itu kan 3.000. Oke, maka dikalikan 21.000 dikalikan 3.000, hasilnya adalah 63 juta. Terus ini juga sama, yaitu 23.000 dikalikan 3,5. Sorry, untuk yang ini ya 1.200. 1.200. Untuk yang terus untuk yang persediaan akhir itu ini sama dengan harga produksi per unit tadi dikalikan dengan persediaan akhirnya nanti di sini adalah 3,5. Oke. 73.500. Nah, ini juga sama. Berarti 23.000 tadi 23.000 ini dikalikan dengan persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya tadi ini adalah 1.000. Oke. Maka hasil harga pokok penjualannya sebesar ini teman-teman. Maka HPP-nya adalah harga pokok produksi ditambah dengan penjualan dikurangi dengan akhir 829 juta 829.500. Ini juga sama 211. Oke, ini teman-teman sudah menemukan apa namanya. Nah, selanjutnya adalah kita membuat
laporan penyusunan laba rugi. Penyusunan laba rugi. Laporan laba rugi. Nah, pertama kita ada penjualan dulu teman-teman. Oke, penjualan. Nah, penjualan ini kan kita ada dari cheesecake sama roll cake. Oke, cheesecake sama roll cake. Cheesecake berapa tadi? Penjualannya adalah sebesar, ya penjualan cheesecake itu 1.085 juta. Untuk yang cheesecake. Nah, sedangkan untuk yang roll cake, itu kan total penjualannya adalah sebesar 322 juta. Maka total penjualan, total penjualannya kan ini total penjualannya mungkin kita harusnya aja deh. Oke. Total penjualannya kan sama dengan ini ditambah ini kan teman-teman. 1.051 juta. Terus sekarang HPP-nya. Harga pokok penjualannya adalah sebesar ini teman-teman. Sebesar kan untuk yang ada cheesecake, ini mungkin saya perincikan aja ya. Cheesecake itu ada cheesecake tadi ini kan 829, oke. Dengan roll cake tadi 211. Nah, kita jumlah di sini. Total HPP-nya, harga pokok penjualan ya. Maka dijumlahkan. Oke. Nanti saya bisa aja deh biar biar nggak bingung. Nah, di sini. Jadi terus maka dijumlahkan laba ini dengan 1 miliar 4. Nah, berarti laba kotornya maka ini dikurangkan. Ini dikurangkan dengan ini. Ini mungkin saya kasih warna merah aja. Oke. Nah, sekarang adalah biayanya. Oke. Nah, itu ada di sini ada biaya. Oke. Tadi biayanya apa saja teman-teman? Tadi masih ingat biayanya? Biaya yang biaya ya. Oke. Jadi di sini ada biaya administrasi dan pemasaran. Oke. Itu Oke, ini adalah 265.900. 265.900. Oke. Ini warna merah aja. Nah, maka laba atau EBIT-nya itu sebesar 200 juta. Terus ada tax, teman-teman. Tax-nya di sini itu 20%. Oke, 20% dari ini berarti 40 juta. Oke. Ini juga sama. Maka earning after tax-nya ini dikurangi dengan jadi pendapatannya adalah 160 juta. Gitu teman-teman. Oke, jadi ini adalah hasil akhirnya teman-teman. Dan ini adalah prosesnya. Memang sedikit agak panjang. Jadi nanti teman-teman silakan kembali lagi di awal kalau misalnya ada yang belum paham. Oke, gitu saja teman-teman. Kita kembali lagi ke materi.